How to learn English, Vicky Naki steps. Check it out. Ya, Vicky Naki. Siapa sih yang tidak tahu Vicky Naki? Ya, Vicky Naki adalah seseorang yang telah booming pada saat ini dan dia terkenal dan kepandaiannya menguasai beberapa bahasa. Untuk saat ini diketahui bahwa Vicky Naki telah menguasai sekitar 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Rusia, dan Romania. Dan untuk yang sekarang infonya dia sedang belajar bahasa Spanyol. Di sini, Vicky Naki telah memanfaatkan media sosial untuk membuatnya bisa naik daun pada saat ini, yaitu aplikasi Ome TV, di mana di dalam situs itu dia bicara oleh banyak orang luar negeri, sehingga di dalam aplikasi itu juga dia bisa memanfaatkan waktu atau timing yang pas untuk belajar bahasa asing. Ya, kita ketahui bahwa Vicky Naki telah belajar beberapa bahasa asing melalui aplikasi tersebut. Dan di sini saya memberikan 2 tips and trick untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam belajar bahasa. Entah itu bahasa Jerman, entah itu bahasa Itali, bahasa Inggris, ataupun Amerika, ataupun yang kalian suka seperti Spanyol, dan masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Yang pertama, confidence. Ya, dalam belajar bahasa asing tentunya teman-teman harus memiliki kepercayaan diri yang kuat, kepercayaan diri yang tinggi, sehingga itu akan lebih mempermudah teman-teman dalam belajar bahasa asing. So, I think you have to increase your confidence, karena kepercayaan diri ini sangat membantu teman-teman dalam menguasai bahasa, khususnya bahasa Inggris ataupun bahasa kalian yang kalian suka, yang ingin kalian pelajari. Di dalam kepercayaan diri ini akan meningkatkan suatu kinerja otak, sehingga teman-teman lebih mudah dalam memahami dan mengingat suatu kosakata dalam bahasa. Dan biasanya teman-teman memiliki pemikiran yang negatif, sehingga mendorong diri Anda serta otak Anda untuk membuat sesuatu hal itu menjadi lebih sulit. Misalnya ya, kok kamu pakai bahasa Inggris? Sosok Inggris lu. Mendengar komentar-komentar seperti itu, biasanya teman-teman sudah down duluan, sehingga membuat teman-teman lebih susah dalam mengingat dan mempelajari serta memahami suatu kosakata dalam bahasa. Karena biasanya orang-orang tidak pede. Aku kok gini, aku kok nggak bisa mengucapkannya dengan cepat, aku kok nggak bisa mengucapkannya dengan benar, aku kok susah mengingat kosakata-kosakata yang aku hafal, aku kok biasanya sering lupa kosakata-kosakata yang aku ingat kemarin, 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, atau seminggu yang lalu. Nah, dari sini biasanya teman-teman muncul keraguan. Sebenarnya kepercayaan diri itu sangat penting. Kita dapat ambil pelajaran dari seorang Vicky Naki. Di sini dia kepercayaan dirinya itu tinggi, sehingga dia lebih mudah dalam memahami bahasa. Vicky Naki di sini memiliki level bahasa yang pemula, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga mempermudah dia dalam belajar bahasa asing dan juga dalam menguasai beberapa bahasa yang ia sukai. Kepercayaan diri juga diikuti dengan passion kita sendiri, karena dia bisa support diri kita sehingga kita belajar, dan belajar. Dan beberapa teman-teman yang pernah saya alami juga, bahwa teman-teman memiliki rasa takut untuk berbicara bahasa Inggris dikarenakan tidak ada partner, takut diojek orang, takut mendengarkan komentar-komentar negatif orang-orang atau teman-teman di sekitar kita yang menjatuhkan kita dan melunturkan semangat kita dalam belajar bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris ataupun bahasa asing, tingkatkan kepercayaan diri teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa mencari jalan, bagaimana sih saya bisa belajar bahasa Inggris dengan pasti dan benar? Apakah saya nonton YouTube, nonton TV, nonton movie, ataupun teman-teman bisa berkunjung ke perpustakaan di sekitar rumah Anda. Jadi, buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, jangan ada lagi pemikiran bahwa, oh aku nggak bisa, aku takut, aku nggak mau dengar ocehan-ocehan orang, aku nggak mau dengar komentar negatif orang, aku nggak mau ini, aku nggak mau gitu. Tanamkan confidence pada teman-teman, sehingga teman-teman merasa tidak takut untuk membuat kesalahan dalam belajar bahasa Inggris. Dikarenakan biasanya beberapa teman-teman juga berpikiran takut salah dalam mengucapkan beberapa kata-kata, sehingga takut salah dalam pengejaannya. Bagaimana sih pengucapannya yang benar? Bagaimana sih ini? Bagaimana? Dan penuh dengan pertanyaan bagaimana. Jadi teman-teman harus meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang kedua, praktek. Ya, di sini maksudnya praktek dalam kehidupan sehari-hari, praktek berbicara, praktek berkomunikasi dengan seorang. Tetapi aku nggak ada teman, aku nggak ada partner untuk berbicara bahasa Inggris. Tidak apa-apa, teman-teman bisa mengunjungi beberapa situs web yang bisa membantu teman-teman dalam belajar bahasa Inggris. Teman-teman juga harus
mengimplementasikan berapa kosakata yang teman-teman ingat sehingga menjadi sebuah kalimat. Ataupun teman-teman bisa melihat benda-benda yang berada di sekitar teman-teman. Contohnya sebuah kamar. Di dalam kamar itu ada apa aja? Ada buku, ada rak, ada tempat tidur, ada bantal guling, ada selimut, ada TV, ada lemari, ada pakaian, ada jaket, dan masih banyak lagi benda-benda yang berada di dalam kamar. Dan juga teman-teman bisa lihat di sekitar ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu ada apa aja? Ada TV, ada meja, ada kursi. Satu lagi seperti dalam ruang kamar mandi. Di dalam kamar mandi ada banyak benda-benda yang bisa kita ketahui, dari sabun, gayung, air, bak mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan masih banyak yang lainnya, sehingga teman-teman bisa menambah kosakata dalam sehari-hari. Hubungkan kosakata yang ingin teman-teman pelajari dengan kehidupan sehari-hari teman-teman, sehingga kosakata-kosakata itu terpakai setiap hari oleh teman-teman. Karena kosakata-kosakata dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih sering dijumpai atau sering diingat oleh otak kita. Jadi teman-teman jangan paksakan untuk belajar apa yang tidak mestinya teman-teman pelajari, sehingga itu akan lebih mempersulit teman-teman dalam menguasai suatu bahasa. Di dalam kegiatan praktik, teman-teman juga harus mengetahui diri teman-teman. Bagaimana sih tips yang cocok buat gua untuk belajar bahasa Inggris, sehingga teman-teman mendapatkan tips yang efektif untuk mempermudah teman-teman dalam menguasai atau memahami beberapa kosakata atau bahasa asing. Ini tidak hanya untuk bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa lainnya. Dalam kegiatan praktis ini juga, teman-teman harus memaksakan diri teman-teman untuk menambah waktu teman-teman dalam kegiatan praktis. So, teman-teman harus berpikir, sumber dari mana sih yang membuat aku bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat? Ambil contoh seorang Vicky Naki juga. Dia belajar bahasa asing atau beberapa kosakata dalam bahasa asing dengan beberapa orang yang dijumpainya di dalam aplikasi OMTV. Nah, mungkin buat teman-teman juga bisa mencoba tips dan trik cara ini. Jika teman-teman pikir bahwa belajar bahasa Inggris itu hanya untuk native speaker doang, no, itu bukan sebuah alasan. You can do it. You can learn English in everywhere and every time. Di sini kita harus tahu apa sih harus kita pelajari terlebih dahulu. Prioritas teman-teman dalam mengutamakan untuk belajar atau menguasai suatu kosakata atau pocket-pocket yang terbaru, sehingga apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita dan tidak hanya membuang waktu-waktu belaka. Kita ingat hari ini, besok sama-sama, besoknya lagi lupa, besoknya lagi hilang. Mungkin kalian juga bisa buka beberapa kamus, ataupun mungkin kalian bisa searching di Google. Jadi di situ teman-teman bisa cari beberapa kosakata yang mungkin berguna bagi teman-teman. 5,000 words in English to learn. Entah itu 1,000, entah itu 2,000, 3,000, ataupun lebih dari itu lebih baik. You can start now. Arahkan pembelajaran bahasa Inggris kalian ke arah yang memang berguna untuk kalian. Entah kata itu daily activity. Jadi Anda belajar tentang bagaimana kegiatan sehari-hari Anda, kata-kata yang berkaitan dengan daily activity kalian, and you'll get a good result every day. Jadi teman-teman harus memaksakan diri teman-teman untuk meluangkan waktu teman-teman. You will make the time, or you will find the time. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu ataupun mencari waktu untuk belajar dengan efektif, sehingga teman-teman lebih mudah dan lebih memiliki waktu lebih untuk meluangkan diri teman-teman dalam belajar atau menguasai bahasa. So, gak ada alasan buat teman-teman berpikir aku nggak bisa, aku gini, aku gitu. Tidak ada waktu teman-teman untuk mendengarkan komentar-komentar negatif oleh teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis komentar teman-teman di bawah, atau teman-teman bisa DM langsung ke my Instagram @abdurrahmanafif63. Tetap semangat, keep it up.